warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Nur Indasari dengan NPM 1804021051. Jurusan Akuntansi Syariah kelas D. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester yang berjudul Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik, Studi Empiris pada Organisasi Nirlaba di Sumbersari, Bantul, Metro Selatan. Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik. Salah satu wilayah publik adalah organisasi nirlaba non-pemerintahan. Organisasi nirlaba non-pemerintahan diantaranya organisasi sukarelawan, rumah sakit, sekolah tinggi dan universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, partai politik, dan lain sebagainya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin meningkatnya taraf pendidikan masyarakat berimplikasi pada semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan informasi yang berkualitas. Laporan keuangan sektor publik sendiri adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik yang menyajikan informasi dan berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian pada dua organisasi nirlaba yang berada di Sumbersari, Bantul, Metro Selatan yang bergerak di bidang kesehatan dan sosial, hasil observasi ditemukan bahwa laporan keuangan yang disusun hanya berupa laporan uang masuk dan uang keluar, tanpa ada laporan pendukung lain, sehingga akan berdampak pada akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan dari organisasi tersebut. Dari latar belakang masalah dapat ditarik rumusan. Yang pertama, bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba? Yang kedua, bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba? Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengungkapkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Yang kedua, mengungkapkan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Dan yang ketiga, mengungkapkan pengaruh pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan pengalaman dalam pengembangan kualitas laporan keuangan sektor publik pada organisasi nirlaba. Bagi teoritis sebagai tambahan referensi dan wawasan dalam menilai pengaruh kualitas laporan keuangan sektor publik organisasi nirlaba. Kualitas laporan keuangan sektor publik. Menurut PP nomor 71 2010 terdapat 4 karakteristik kualitas laporan keuangan yang harus dipenuhi oleh entitas nirlaba. Yang pertama, harus relevan. Apabila laporan tersebut memiliki umpan balik
memiliki manfaat prediktif, serta disajikan tepat waktu dan lengkap. Yang kedua, haruslah andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Maksudnya adalah informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya maupun laporan pada entitas lain. Dan yang terakhir, dapat dipahami, yakni informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami oleh pengguna dan laporan tersebut dinyatakan dalam bentuk dan istilah-istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para penggunanya. Kompetensi SDM atau sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia menurut Robbins diartikan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi. Pengguna teknologi informasi dalam akuntansi diharapkan dapat meningkatkan kinerja para akuntan dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat menyusun laporan keuangan tersebut dengan cepat serta dengan data yang akurat. Pengawasan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Hipotesis pada penelitian ini terdapat 3 macam. Yang pertama, hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia dibutuhkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan organisasi yang berkualitas dan dapat diterapkan. Dari pengertian tersebut, dapat dikembangkan hipotesis bahwa H1 adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Hipotesis yang kedua adalah hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan. Ketika teknologi informasi diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi, maka teknologi informasi tersebut akan dapat meningkatkan kecepatan dan kerapihan dalam mengelola, menyimpan, dan memproses data akuntansi. Dari hubungan tersebut, dapat dinyatakan hipotesis yang kedua yaitu H2, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Hipotesis yang ketiga yaitu hubungan antara pengawasan dengan kualitas laporan keuangan. Penerapan pengawasan intern yang meliputi menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko, melakukan aktivitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lain, serta menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi. Dari hubungan tersebut, dapat dinyatakan hipotesis yang ketiga yaitu H3, pengawasan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba.
Penelitian ini melakukan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif, di mana peneliti menguji hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional. Korelasional itu penelitian yang ditunjukkan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu kualitas laporan keuangan disebut dengan Y, dan yang kedua kompetensi SDM atau sumber daya manusia disebut dengan X1. Variabel yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi akuntansi disebut X2, dan yang keempat pengawasan disebut dengan X3. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek dalam penelitian ini adalah staf bagian keuangan atau bendahara pada Karang Taruna Sumbersari, Bantul. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, harus representatif atau sangat mewakili. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah organisasi nirlaba berupa Karang Taruna Sumbersari, Bantul, Metro Selatan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang didapat secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan studi pustaka. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Studi pustaka adalah mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel, berita, ataupun sumber kredibel lain yang terkait dengan topik penelitian. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil penelitian tetap konsisten. Menurut Ghazali, suatu konstruk dinyatakan reliable apabila memberikan nilai Cronbach alpha besar dari 0,6. Alat uji yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, uji normalitas.
Syarat normalitas dalam pengujian one sample Kolmogorov-Smirnov adalah jika nilai Ks berada di atas tingkat signifikan 0,05 berarti menunjukkan pola distribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas, yaitu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya kolerasi dalam penelitian ini, yaitu dengan melihat nilai variance inflation factor dan nilai tolerance dengan ketentuan jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan variance inflation factor lebih kecil dari 10. Yang ketiga, uji heterokedesisitas. Pada uji heterokedesisitas terdapat grafik di mana menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu atau tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat heterokedesisitas. Alat uji yang selanjutnya yaitu uji model. Pada uji model ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, uji koefisien determinan. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, uji signifikan simulan atau uji F, di mana uji ini dapat diketahui berdasarkan tabel ANOVA. Dan yang terakhir, uji signifikan parsial atau uji statistik T. Alat uji yang terakhir yaitu uji hipotesis, di mana tadi sudah diterangkan terdapat 3 hipotesis. Yang pertama yaitu H1, di mana kompetensi SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Yang kedua, H2, yaitu pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Dan yang ketiga, H3, di mana pengawasan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kompetensi SDM dinyatakan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Hasil ini menandakan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi nirlaba pada Sumbersari Bantul belum cukup layak untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Pada pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pada Karang Taruna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bendahara pada Karang Taruna belum sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi beserta perangkatnya dengan baik. Hasil uji regresi berganda dalam penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa variabel pengawas atau X3 berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Adapun saran yang dapat ditarik dari keseluruhan penelitian yaitu dalam menguatkan hasil penelitian ini dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, disarankan agar memperluas lingkup objek penelitian sehingga dengan sendirinya akan memperbanyak sampel dan responden. Jika memungkinkan, disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menggunakan teknik pengumpulan data lain seperti wawancara dan dokumentasi
agar hasil penelitian lebih akurat. Dengan hasil penelitian ini, disarankan kepada organisasi nirlaba agar meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan cara memberikan pelatihan rutin kepada bendahara. Selain itu juga dianjurkan untuk memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya pada bidang akuntansi dan keuangan. Sekian pemaparan proposal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.